Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu yaitu Ibu Yupriani, Ibu Nadila Mutia Nasir, Ibu Meriana Sari, dan yang terakhir adalah Ibu Rahma Hidayat Nurika. Kami dari kelompok 10 kelas 4A akan mempresentasikan proposal rencana pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Tangerang Selatan melalui pembuatan mini garden. Kemudian ini adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Azhara Nurhairina. Perkenalkan, nama saya Wazna Nadila. Perkenalkan, saya sendiri Alia Rinata. Perkenalkan, saya Faiza Anggraini. Masuk ke pembahasan pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Di dalam 1.1 latar belakang, permasalahan utama yang kami ambil adalah persampahan di Indonesia yang berasal dari sampah rumah tangga yang didominasi oleh sampah organik. Nah, di Kota Tangerang Selatan ini, timbulan sampah tahun 2024 itu mencapai 373.267,45 ton dengan 77,41% berasal dari sektor rumah tangga. Namun, hanya sebagian kecil sampah yang berhasil dikurangi dan ditangani sehingga masih banyak sampah yang belum terkelola secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan program pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya melalui peningkatan partisipasi dan kemandirian masyarakat. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi mini garden. Dan dalam dashboard pengelolaan sampah Kota Tangerang Selatan tahun 2024, ini ditampilkan bahwa ada total timbulan sampah yaitu 373.267,45 ton. Total pengelolaan sampah hanya 15.645 ton. Dan yang terakhir total penanganan sampah hanya 85.479,19 ton. Dan sumber ini kami ambil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024. Selanjutnya dalam proposal kami ada tujuan dan manfaat. Subbab 1.2.1 tujuan umum yaitu menyusun rencana pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Tangerang Selatan melalui pembuatan mini garden berbasis pemanfaatan kompos sebagai upaya mengurangi timbulan sampah organik dari sumbernya serta meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman. Kemudian tujuan khusus kami yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Tangerang Selatan, kemudian menyusun strategi pengorganisasian masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. Ketiga, melacak kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan. Yang keempat, menyusun rencana implementasi mini garden sebagai media pemanfaatan kompos hasil pengelolaan sampah organik di rumah tangga. Yang kelima, menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi program untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan kegiatan. Adapun manfaat dalam proposal kami dibagi menjadi 3, yaitu bagi masyarakat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Yang kedua, bagi pemerintah daerah untuk mendukung upaya pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan mengurangi timbulan sampah melalui pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir bagi lingkungan, yaitu mengurangi sampah organik ke TPA serta mewujudkan lingkungan yang lebih bersih serta berkelanjutan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bab metode. Jadi wilayah sasaran program pemberdayaan ini adalah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2024, timbulan sampah di Kota Tangerang Selatan itu mencapai 1.222,65 ton per harinya. Dan yang paling besar itu berasal dari sampah rumah tangga, yaitu sekitar 778,84 ton per hari. Untuk mendukung pengelolaan sampah, Kota Tangerang Selatan sebenarnya sudah memiliki 38 unit TPS, TPS 3R yaitu Recycle, Reuse, dan Redas yang tersebar di berbagai wilayah. Data ini menunjukkan bahwa rumah tangga adalah sumber utama timbulan sampah sehingga menjadi sasaran yang tepat untuk intervensi pengurangan sampah dari sumbernya, sekaligus membuka peluang untuk mengembangkan pengelolaan sampah organik menjadi kompos yang bisa dimanfaatkan untuk mini garden. Untuk menganalisis potensi dan masalah masyarakat, kami memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data sekunder yang kami gunakan itu diperoleh dari studi literatur terhadap beberapa dokumen seperti dari Badan Pusat Statistik, SIPSN, Jurnal Ilmiah, dan dokumen pemerintah. Untuk data primer, kami memperoleh menggunakan pendekatan participatory rural appraisal yang dikembangkan oleh Robert Chambers pada tahun 1980-an. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif masyarakat, bukan sekedar objek penelitian. Ada 4 teknik pengumpulan data yang kelompok kami gunakan. Yang pertama adalah pemetaan partisipatif. Teknik ini merupakan pendekatan PRA yang memfasilitasi masyarakat dalam mengungkapkan keadaan wilayah dan lingkungan desa secara partisipatif. Teknik ini dilakukan dengan menyusun peta wilayah bersama warga untuk menemukan lokasi perkarangan atau area di sekitar rumah yang bisa dijadikan mini garden serta fasilitas pertemuan warga. Lalu yang kedua ada transect walk, yaitu berjalan langsung bersama masyarakat untuk mengamati kondisi lingkungan dan kebiasaan mengelola sampah rumah tangga. Yang keempat ada diagram kelembagaan, yaitu memetakan peran lembaga seperti RT RW, PKK, kader kesehatan, puskesmas, dan dinas lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah dengan ranking atau scoring, yaitu menentukan prioritas masalah bersama masyarakat menggunakan metode scoring seperti USG. Selanjutnya, potensi masyarakat diidentifikasi menggunakan pendekatan Asset Based Community Development atau ABCD dari John McKnight yang berfokus pada aset yang sudah dimiliki masyarakat, bukan pada kekurangannya. Terdapat 5 jenis aset yang diidentifikasi, yaitu aset individu untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan memilih dan mengolah sampah jadi kompos, serta kemampuan kader dalam edukasi dan monitoring. Yang kedua ada aset kelembagaan, yaitu RT, RW, PKK, kelurahan, puskesmas, serta kader kesehatan atau kader lingkungan. Yang ketiga ada aset fisik, yaitu pekarangan rumah, TPS 3R yang sudah ada, dan fasilitas pertemuan warga. Yang keempat ada aset ekonomi, yaitu sampah organik rumah tangga sebagai bahan baku kompos. Dan yang terakhir adalah aset sosial dan budaya, yaitu gotong royong, kerja bakti, kepedulian terhadap lingkungan, dan kebiasaan saling membantu masyarakat. Baik, selanjutnya ada metode identifikasi masalah kesehatan dan lingkungan. Jadi hasil identifikasi data sekunder dan PRA ini diidentifikasi menggunakan problem tree analysis. Metode ini membantu menelusuri hubungan antara masalah utama, penyebab, dan dampaknya sehingga akar masalah bisa ditemukan sebagai dasar penyusunan solusi. Selanjutnya metode penentuan prioritas masalah itu menggunakan USG, yaitu urgensi, mendesak, diselesaikan sesuai tekanan waktu. Lalu seriousness itu seberapa serius isu tersebut apabila tidak diselesaikan, dan yang terakhir growth, yaitu seberapa potensi masalah berkembang jika tidak ditangani. Selanjutnya, penyusunan program itu menggunakan kombinasi pendekatan locality development yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat lewat musyawarah dan diskusi bersama, dan ABCD itu memastikan program memanfaatkan aset yang sudah ada. Adapun tahapan penyusunan program itu yang pertama adalah analisis kebutuhan, menentukan tujuan program, menentukan sasaran program, menyusun bentuk kegiatan, menentukan peran pemangku, menyusun indikator keberhasilan, dan yang terakhir adalah menyusun rencana monitoring evaluasi. Selanjutnya,
Selanjutnya itu masuk ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ini ada 3.1, yaitu analisis kebutuhan masyarakat. Yang pertama ada dasar penyusunan program mini garden ini berbasis kompos rumah tangga. Terus selanjutnya ada analisis menggunakan data primer dan data sekunder. Dan yang terakhir itu ada pendekatan PRA, participatory mapping, transact work, diagram kelembagaan, dan ranking masalah. Selanjutnya ada gambaran umum masyarakat, yaitu pemetaan partisipatif dan transact work ini dilakukan bersama masyarakat, terus mengidentifikasi kondisi wilayah potensi dan aset masyarakat dengan menggunakan ADC menjadi dasar penyusunan program berbasis potensi lokal. Dan yang terakhir ada ditemukannya sampah rumah tangga masih belum dipilah dan sampah organik ini belum dapat dimanfaatkan. Terus selanjutnya ada identifikasi kebutuhan kesehatan masyarakat. Yang pertama ada meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pemilahan sampah organik dan anorganik. Terus ada meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah sampah organik menjadi kompos dengan metode yang sederhana dan mudah diterapkan di rumah. Dan yang terakhir ada mendorong pemanfaatan kompos sebagai pupuk untuk mendukung mini garden sekaligus untuk mengurangi volume sampah rumah tangga. Selanjutnya ada prioritas kebutuhan masyarakat. Yang pertama ini ada ditentukan menggunakan metode USG atau urgency, seriousness, and growth melalui teknik ranking atau scoring masalah. Dan yang terakhir ada upaya dilakukan melalui edukasi, pelatihan, pembuatan kompos, dan pemanfaatan pekarangan sebagai mini garden. Selanjutnya ada 3.2 ini ada analisis potensi masyarakat. Jadi analisis potensi masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan ADC untuk mengidentifikasikan dan memanfaatkan aset lokal sebagai modal dalam mendukung program mini garden berbasis kompos rumah tangga. Terus ada selanjutnya potensi sumber daya manusia. Yang pertama ada kader kesehatan, yang kedua kader PKK, yang ketiga tokoh masyarakat, yang keempat ada warga, dan yang terakhir itu ada ibu rumah tangga. Terus ada sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada pekarangan rumah, terus ada teras, fasilitas umum, dan program ini juga didukung oleh penyediaan wadah kompos, bibit tanaman, dan bibit tanaman. Terus ada kemitraan dan dukungan program. Nah, dalam kemitraan dan dukungan program ini melibatkan kader kesehatan, kader PKK, pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan dinas lingkungan hidup. Terus selanjutnya yang terakhir ini ada peluang pengembangan program. Peluang pengembangan program ini cukup besar karena tingginya timbulan sampah rumah tangga di Kota Tangerang Selatan, dan selain mendukung pengurangan sampah dari sumbernya, program ini juga berpotensi meningkatkan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan kompos untuk budidaya tanaman. Selanjutnya ini ada 3.3 analisis masalah kesehatan. Analisis masalah kesehatan ini dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder melalui pendekatan PRA. Nah, terus ada identifikasi masalah kesehatan dilakukan melalui participatory mapping dan transact work, ditemukan adanya penumpukan sampah dan rendahnya pemilahan sampah rumah tangga. Selanjutnya ada faktor penyebab masalah kesehatan, itu melalui fishbone. Yang pertama itu ada MEN, yaitu pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pemilahan sampah serta pembuatan komposnya ini masih rendah. Terus ada metode, yaitu edukasi dan pendampingan pengelolaan sampah organik belum optimal. Terus ada material dan mesin, ini keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung pengkomposan serta mini garden. Terus ada lingkungan, yaitu kebiasaan mencampur sampah organik dan anorganik ini masih tinggi. Terus yang terakhir ada institusi, yaitu koordinasi antar instansi dalam pengelolaan sampah ini perlu diperkuat. Dan yang terakhir ada penentuan prioritas masalah kesehatan. Jadi prioritas masalah kesehatan ini ditentukan menggunakan metode USG, yaitu hasil scoring menunjukkan bahwa rendahnya pengelolaan sampah organik rumah tangga ini menjadi masalah utama karena tingginya kontribusi rumah tangga terhadap timbulan sampah serta dampaknya ini terhadap lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya ini ada tabel dari aset yang dimiliki oleh masyarakat dan tabel penentu prioritas masalah dengan metode USG. Selanjutnya. Kemudian lanjut ke rencana pengorganisasian masyarakat. Jadi pengorganisasian masyarakat yang pertama kami menggunakan pendekatan locality development, yaitu pendekatan yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses program. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga memiliki rasa memiliki terhadap program sehingga lebih berkelanjutan. Kemudian yang kedua dibentuk tim penggerak program. Tim penggerak program ini terdiri dari mahasiswa sebagai fasilitator eksternal. Kemudian ada kader kesehatan dan kader PKK. Kader PKK ini merupakan masyarakat yang dilatih sebagai pendamping. Kemudian tim penggerak yang terakhir terdiri dari ketua RT atau RW atau tokoh masyarakat sebagai koordinator wilayah. Kemudian yang ketiga dibentuk kegiatan sosialisasi masyarakat mengenai masalah sampah, masalah manfaat kompos, dan konsep mini garden agar masyarakat memahami pentingnya program sekaligus meningkatkan partisipasi mereka. Kemudian kader ditetapkan sebagai pemantau program melalui kunjungan rumah dan monitoring rutin. Kemudian yang terakhir dilakukan musyawarah masyarakat untuk menyepakati pembagian tugas, jadwal kegiatan, dan komitmen bersama sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara terkoordinasi. Next. Kemudian kita masuk ke rencana program pemberdayaan masyarakat. Jadi program yang kami usulkan adalah program mini garden berbasis kompos rumah tangga, yaitu program yang menggabungkan pengelolaan sampah organik melalui pengomposan dengan pemanfaatan pekarangan sebagai mini garden. Tujuan program disusun menggunakan prinsip SMART agar targetnya jelas dan mudah dievaluasi. Secara spesifik, tujuannya ini untuk meningkatkan pengelolaan sampah organik rumah tangga melalui pengomposan dan pembuatan mini garden. Kemudian secara measurable, minimal 60% rumah tangga memiliki unit kompos dan mini garden aktif. Target ini ditetapkan dengan kapasitas kadar, ketersediaan lahan, serta kondisi masyarakat sehingga tetap realistis untuk dicapai menurut dugaan kami. Kemudian relevan, yaitu program menjawab masalah utama, yaitu rendahnya pengelolaan sampah organik rumah tangga. Terakhir, time bound, program dilaksanakan selama 6 bulan mulai dari sosialisasi hingga evaluasi akhir. Untuk mencapai tujuan itu, dibutuhkan komponen-komponen program, yaitu edukasi dan sosialisasi, pelatihan pembuatan kompos, pendampingan masyarakat, penguatan kapasitas kadar, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Boleh di next. Kemudian masuk ke tahapan pelaksanaan atau implementasi program. Jadi tahap yang pertama adalah persiapan dan sosialisasi pada bulan pertama, yaitu pembentukan tim dan sosialisasi kepada masyarakat serta penyiapan sarana yang dibutuhkan. Kemudian di bulan pertama sampai bulan ketiga, yaitu pelatihan kader dan masyarakat mengenai pembuatan kompos dan mini garden, dilanjutkan dengan pendampingan serta pembagian sarana seperti komposter dan bibit tanaman. Kemudian pada tahap ketiga,
Pada bulan ketiga hingga ke-6, berupa monitoring rutin melalui kunjungan rumah oleh kader untuk melihat perkembangan setiap rumah tangga sekaligus membantu jika terdapat kendala. Kemudian pada tahap yang keempat yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada bulan ketiga dan bulan ke-6 untuk menilai apakah target program sudah tercapai dan menentukan perbaikan yang diperlukan. Kemudian masuk ke monitoring dan evaluasi. Monitoring ini dilakukan setiap bulan oleh kader menggunakan checklist saat kunjungan rumah. Dengan monitoring rutin, perkembangan program dapat dipantau dan hambatan dapat segera diketahui. Selanjutnya dilakukan evaluasi pada bulan ketiga dan bulan ke-6 untuk menilai proses pelaksanaan maupun hasil program. Indikator yang dinilai meliputi jumlah rumah tangga yang melakukan pengelupasan, mini garden yang masih aktif, serta peningkatan dan pengetahuan serta partisipasi masyarakat. Kemudian, rencana keberlanjutan program. Yang pertama, pelembagaan program melalui kader kesehatan dan PKK. Hal ini dilakukan karena kader dan PKK sudah menjadi bagian dari masyarakat sehingga dapat melanjutkan pembinaan tanpa bergantung pada mahasiswa. Kemudian, pengintegrasian dengan bank sampah. Tujuannya agar pengelolaan sampah ini menjadi lebih lengkap karena sampah itu kan dibagi menjadi dua, ada yang organik dan ada yang anorganik. Nah, sampah yang anorganik ini kita integrasikan ke bank sampah karena yang bisa dijadikan kompos ini hanya sampah yang organik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembentukan komunitas tani urban. Komunitas ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling berbagi pengalaman, menjaga motivasi dan mengembangkan program secara mandiri. Selanjutnya, dilakukan advokasi kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar program memperoleh dukungan kebijakan maupun anggaran sehingga dapat terus berjalan dalam jangka panjang. Yang terakhir, dokumentasi dan replikasi program. Jadi seluruh proses dan hasil program kita ini didokumentasikan sebagai bahan evaluasi sekaligus panduan apabila program ini ingin diterapkan di wilayah lain. Jadi nanti di wilayah lainnya tinggal mengikuti kita saja, tidak usah menyusun programnya dari awal. Melalui pengorganisasian masyarakat, pelaksanaan yang terstruktur, monitoring yang berkelanjutan, serta strategi keberlanjutan tersebut, diharapkan program mini garden berbasis kompos rumah tangga dapat terus berjalan secara mandiri dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengelola sampah organik serta meningkatkan kualitas lingkungan. Sekian presentasi proposal program mini garden kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.